Sekali lagi bersama dengan Sifu Akulasing di dalam program Sembang Kopi Panas. Sangat bertuah pada malam ini karena Sifu berkesempatan untuk bersama dengan salah seorang pemimpin muda dalam arena politik, khususnya di N7 Tandik ini. Tidak lain tidak bukan yang berbahagia Tuan Christopher Mondut. Jadi pada malam ini kami akan bersembang secara santai berkaitan dengan isu-isu semasa politik, dan kami punya perbincangan ataupun santai ini untuk N7 Tandik. Jadi kepada Anda jangan skip siaran ini karena kita akan berbicara sehingga di ujung rancangan. Oke, terima kasih karena Anda sudah menjadi penyokong setia untuk program Sembang Kopi Panas bersama dengan Sifu Akulasing dan tetamu malam saya hari ini yang berbahagia Tuan Christopher Mondut. Minum guys. Ya, terima kasih Sifu Akulasing atas jemputan ini. Ya, sedikit agak panjang pengalaman politik ini. Saya menjawab sekarang adalah Ketua Pemuda PBS Pusat. Dalam masa yang sama saya juga Ketua Pemuda PBS Tandik. Dan dalam kerajaan sekarang saya menjawab setiausaha politik kepada yang berhormat Datuk Seri Maximus Angkili di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal Sabah Sarawak. Pengalaman dalam politik agak panjang. Dalam pergerakan pemuda sudah mencecah 16 tahun macam itu. Yang lain, Tuan boleh beri pandangan Tuan tentang senario politik yang berlaku pada baru-baru ini. Senario ini agak pelik sedikit. Berlaku satu perubahan sokongan di kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Tetapi secara pribadi, bagi saya tidak berapa sangat bersetuju dengan keadaan yang YB yang mengalihkan sokongan dari partai ini ke partai ini, dan maka itu berlaku satu keadaan politik kita yang tidak berapa sehat di Sabah, karena barangkali YB ini ada alasan mereka tertentu untuk kenapa mereka mengalihkan sokongan. Tetapi secara pribadi saya masih lagi berpendapat bahwa YB yang melompat ini tidak baik untuk generasi masa depan politik negeri Sabah. Tindakan yang amat hormat Ketua Menteri itu untuk memohon kepada YT untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri, sebenarnya itu adalah satu tindakan yang betul dari segi pelembagaan, karena TYT mempunyai kuasa penuh untuk membubarkan Dewan setelah mendapat nasihat daripada Ketua Menteri. Itu betul. Tetapi apa yang saya nampak di sini, masa itu kenapa dibubarkan dalam masa COVID-19 ini sedang dalam keadaan membahayakan nyawa. Dan juga saya ingin mengulas sedikit sebab kenapa 33 adun ini tidak diambil pandangan mereka terlebih dahulu sebelum dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Itu yang persoalan dia. Tetapi kalau dari segi pelembagaan, saya berpendapat TYT melakukan berdasarkan kepada kuasa-kuasa yang termaktub dalam kuasa-kuasa TYT Negeri Sabah. Apakah PBS bersedia atau tidak untuk menghadapi PRN ini? Kalau persediaan, saya nampak pihak kepimpinan tertinggi kami telah mengadakan beberapa seri perjumpaan khusus untuk menghadapi pilihan raya ini. Persiapan sedang rancak kita lakukan dan juga mengenal pasti beberapa kawasan-kawasan yang akan kita tanding. Selain daripada PBS mempunyai kawasan tradisi, dan kita juga seperti mana yang Tuan tahu, pilihan raya negeri kali ini
kita ada tambahan 13 kursi dan kita tengah meneliti di mana kursi-kursi yang baru ini akan kita tandingi. Persiapan saya tengok berada dalam tahap 90% untuk kita gerakkan ke peringkat bawah untuk menghadapi pilihan raya negeri. Mungkin Tuan boleh beri pencerahan sedikit berkaitan dengan parti-parti yang ada terdapat dalam gabungan ini. Dalam gabungan PBS ini sebenarnya tidak terikat dengan gabungan. Semuanya kita ada lebih kepada kerjasama. Kita tidak terikat dengan undang-undang gabungan itu. PBS lebih kepada kerjasama di antara parti-parti yang ada, parti yang berpusat di Semenanjung, yaitu UMNO dan PBBM. Ada juga parti daripada STA, daripada PBRS, yaitu yang tergolong Barisan Nasional, dan kita. PBS tidak terikat dengan peraturan ini. PBS cuma menjadi rakan kepada mereka, dan inilah yang kita tengah telitikan. Yang pasti untuk pembagian kursi itu kami telah putuskan bahwa hanya yang berhormat Presiden Parti saja yang boleh mengulas. Tapi apa yang saya boleh katakan kepada tuan-tuan di sini yaitu tandik ini sudah semestinya akan ditandingi oleh PBS. Sebab kursi ini adalah kursi PBS dari dulu 1985 lagi. Tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Kita bertanding secara solo 85 hingga 99 kita tidak pernah kalah. Demikian juga kita berada dalam Barisan Nasional 2004 hingga 2018. Jadi pilihan raya negeri kali ini semestinya tanding akan PBS. Memang dalam media sosial itu agak legar seperti yang kita nampak. Sebenarnya kuasa pemilihan calon ini terletak dan telah diputuskan pun terletak kepada tangan Presiden. Memang kita sadar ada beberapa kawan-kawan yang menyebut-nyebut nama saya, dan ada juga kawan-kawan yang menyebut nama orang lain. Dan dalam Parti Bersatu Sabah ini banyak pemimpin yang berpotensi menjadi calon. Bukan saja saya, kita ada EJK bahagian yang lain, kita ada timbalan ketua bahagian yang lain yang berpotensi menjadi calon. Tetapi bagi saya, apa yang paling penting di sini ialah bagaimana kita memenangi kawasan itu, bagaimana kita mengekalkan majority itu, bagaimana kita survive penyokong kita dalam bentuk politik itu. Soal calon ini I think tidak berapa penting, walaupun ini menjadi tren kepada anak muda sekarang yang mereka lebih mengetahui siapa calon yang sebenar. Tetapi bagi saya yang paling penting di sini adalah apabila Presiden sudah mengumumkan calon itu, penyokong PBS, rakyat Tandik harus memberi sokongan yang padu kepada calon itu, karena calon itu adalah mewakili parti, dan parti ini adalah parti yang wujud karena nadi rakyat, bangun karena nadi rakyat, seperti mana yang kita tahu sebelum-sebelum ini. Andainya lah nama Tuan akan naik untuk jadi calon untuk N7 Tandik pada PRN akan datang ini, adakah Tuan sudah bersedia ke arah itu? Andaian ini sudah lama berlaku, 2018 juga berlaku, dan pilihan raya kali ini andaian. Sebenarnya sebagai seorang pemimpin yang muda, seorang pemimpin yang dilatih oleh Presiden kami untuk mengangkat martabat parti ini, saya pikir siapa yang ada minat bertanding itu semuanya bersedia kalau dipilih oleh Presiden untuk bertanding. Demikian juga seperti saya, kalau Presiden menginginkan kita untuk bertanding, kita sudah bersedia, saya sudah bersedia sepenuhnya untuk menggalas tanggung jawab untuk bukan saja menjadi calon, tetapi memenangkan kursi keramat PBS di Tandik ini. Sebutkan 3 perkara kenapa pengundi harus memilih Tuan sebagai calon daripada parti PBS. 3 perkara Tuan. Sekali lagi Tuan memberikan saya soalan kontroversi sebenarnya. Bagi saya sebagai seorang pemuda, saya sentiasa bersedia dengan soalan
kontroversi ini. Kalau saya diumumkan dan diumumkan oleh Presiden sebagai calon, 3 yang kenapa rakyat Tandik harus memilih saya. Yang pertama, saya memang asal orang Tandik. Dan yang keduanya, saya antara pemimpin pemuda dalam Parti Bersatu Sabang yang saya pikir sudah cukup dilatih oleh Presiden untuk menghadapi situasi-situasi yang tertentu. Dan yang ketiganya, saya antara pejuang PBS daripada arwah ayah saya sampailah legasi ini sampai ke dengan saya. Jadi saya pikir orang Tandik tidak akan rugi memberikan saya peluang kalau mereka memberikan saya sokongan pada PRN kali ini. Oke guys, demikianlah Sifu Akulasing punya sembang kopi panas pada malam ini bersama dengan kita punya Ketua Pemuda PBS yang berbahagia Tuan Christopher Mendut, seorang yang saya pikirkan seorang pemimpin muda yang sentiasa berwawasan, mempunyai pendirian politik yang sangat baik, yang bukan seperti Lalang lah bagi saya, bukan seperti Lalang yang ke hulu ke hilir macam begitu. Jadi kita secara pribadi saya cukup salut kepada beliau karena beliau menjadi inspirasi kepada pemuda-pemuda di luar sana, terutamanya bagi mereka yang ingin melibatkan diri secara total di dalam politik. Jadi pada malam ini Sifu sangat berterima kasih kepada beliau karena beliau telah meluangkan masa dan menyediakan tempat ini untuk kami bersembang pada malam ini. Jadi kepada Anda di sana, di luar sana, apa kamu punya pendapat tentang perbincangan kami pada malam ini? Jangan lupa tulis di dalam ruangan komen di bawah ini. Jadi apapun, kalau beliau mempunyai rezeki yang bagus di dalam PRN akan datang ini dan beliau akan diangkat sebagai calon PBS untuk N7 Tandik, pilihan ada di tangan Anda. Kamu sudah kenal dia sudah terlalu lama di dalam politik. Ada banyak perkara lah yang dia sudah buat untuk kita di sini. Jadi kepada Anda di sana, jangan lupa turun mengundi, bawa IC secukupnya. Oke Tuan, ada apa-apa lagi mau cakap? Terima kasih di atas ruang ini. Jangan lupa subscribe Sifu Akulasing punya channel Sembang Kopi Panas. Terima kasih. Oke, terima kasih guys. Sekali lagi terima kasih daripada Sifu Akulasing karena Anda channel ini akan terus berkembang. Oke, terima kasih. Selamat malam. Bye-bye.